Halo football lovers, berjumpa lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Natal kelabu Dele Alli. Dele Alli melewatkan Natal 2022 dengan suram. Pemain Inggris itu tak dimainkan Besiktas, usai sebelumnya juga dicemooh penggemar. Dele Alli cuma duduk di bench sepanjang laga. Ia tak dimainkan pelatih Senol Gunes di pertandingan tersebut. Di tengah situasi sulitnya, Dele Alli membuat unggahan di Instagramnya. Pemain berusia 26 tahun itu memasang foto sedang memeluk bola dengan mengenakan pakaian latihan Besiktas dengan caption kata-kata motivasi. "Kamu menyelamatkan hidupku, itu sebabnya aku akan selalu mencintaimu," tulis Dele Alli. Klopp bela Nunes, hidup kadang tidak adil. Darwin Nunes lagi-lagi dikritik karena buang-buang peluang saat bertemu Aston Villa. Manajer Liverpool Jurgen Klopp kembali pasang badan. Bukannya Nunes tanpa peluang, tetapi dia kembali menyia-nyiakan 4 peluang emas yang didapat dari total 6 kali percobaan sepanjang laga. Wajar jika banyak yang meragukan kalau Nunes adalah pembelian yang tepat. Dia tampil luar biasa kok, hidup kadang tidak adil. Mungkin saja bola cuma berjarak 1 inci atau kurang untuk jadi gol. Dia pasti bakal mencetak gol, tenang saja, ujar Klopp membela Nunes. Robertson jadi back dengan assist terbanyak di Premier League. Andrew Robertson tak cuma berperan dalam kemenangan Liverpool atas Aston Villa, dia juga mencatatkan rekor assist untuk pemain belakang. Robertson dengan 1 assist baru saja menggeser rekor Leicester Baines sebagai back Premier League dengan assist terbanyak. Robertson punya 54 assist, unggul 1 dari Baines yang semasa karirnya cuma memperkuat Everton. Hebatnya, 54 assist itu dicatatkan Robertson hanya dalam 231 pertandingan. Al Nassr masih negosiasi perekrutan Ronaldo. Klub Arab Saudi Al Nassr masih bernegosiasi mendatangkan Cristiano Ronaldo. Hal tersebut diungkapkan Direktur Olahraga Al Nassr, Marcelo Salazar. Pria Portugal itu menyebut Al Nassr masih terus memantau perkembangan dari kubu CR7. Al Nassr dikabarkan akan menuntaskan negosiasi transfer Cristiano Ronaldo pada Januari 2023. "Saya tidak berwenang untuk mengatakan iya atau tidak tentang bergabungnya Cristiano Ronaldo ke dalam tim, sebab ini adalah negosiasi yang sangat besar. Kami akan menunggu dan melihat bagaimana keadaan berkembang hingga akhir tahun," kata Salazar. Janji Bruno Fernandes pada Anthony Martial. Striker Manchester United Anthony Martial mengungkapkan janji Bruno Fernandes pada dirinya. Fernandes siap memanjakan Martial dengan lebih banyak assist. Anthony Martial tidak sabar lagi bekerja sama dengan Bruno Fernandes di sisa musim ini. Duet Martial dan Fernandes akan diharapkan Manchester United saat menjamu Nottingham Forest di Old Trafford. "Kami selalu memiliki koneksi itu di antara saya dan Fernandes. Kami berdua hanya harus terus bekerja untuk memperbaikinya," ujar Martial. Cuma butuh 16 peluang, Eddie Nketiah sudah sumbang 11 gol dari 11 kali jadi starter. Eddie Nketiah semakin mengukuhkan posisi sebagai starter andalan Arsenal pada musim ini dengan kontribusinya saat menang atas West Ham United. Dikutip dari Optajo, gol ke gawang West Ham jadi lesakan ke-11 Nketiah dalam 11 kali kesempatan terakhir menjadi starter untuk Arsenal di semua kompetisi. Nketiah pun layak disebut sebagai pemain yang efisien dalam membuat gol-golnya, sebab ia hanya butuh total 16 tembakan tepat sasaran untuk bisa menghasilkan 11 gol tersebut. Soal perdebatan GOAT, Jurgen Klopp anggap Lionel Messi sebagai pemain sempurna. Jurgen Klopp mengungkapkan rasa senangnya terhadap pencapaian Lionel Messi bersama timnas Argentina dalam turnamen di Qatar. Sebelumnya, juru taktik asal Jerman tersebut telah mengakui bahwa Lionel Messi adalah yang terbaik. Kini, Klopp menegaskan pendiriannya bahwa Lionel Messi merupakan pesepak bola yang sempurna.
Pesepak bola terhebat dalam hidup saya, Lionel Messi. Cara dia bermain sepak bola di usia ini seharusnya memberi kita semua petunjuk tentang berapa lama pesepak bola bisa tampil di level atas, ujar Klopp. Jelang bursa transfer, Erik ten Hag beberkan striker impian untuk Manchester United. Pelatih Manchester United Erik ten Hag membeberkan keinginannya untuk merekrut striker jelang bursa transfer musim dingin Januari 2023. Sejumlah nama masuk radar setan merah, tetapi Erik ten Hag diyakini akan berhati-hati dalam membeli pemain. Ya, United ingin merekrut penyerang, akan tetapi hanya ketika kami menemukan pemain yang tepat. Di satu sisi, kami masih punya Anthony Martial, dia memiliki dampak besar pada permainan kami, ujar ten Hag. Terang-terangan di Instagram, Mudryk terus kirim kode ke Arsenal. Mikhailo Mudryk, properti panas Shakhtar Donetsk, tak berhenti kirim sinyal ke Arsenal bahwa dirinya sudah sangat menanti diangkut ke Emirates. Terbaru, dia terang-terangan memposting di Instagram sedang asyik menyaksikan kemenangan skuad Mikel Arteta atas West Ham United 3-1 di laga Boxing Day. Fabrizio Romano mengungkap Mudryk menginginkan kepindahan ke Arsenal seiring klub sedang menjalin negosiasi. Jika negosiasi berjalan lancar, Mudryk akan merapat ke Emirates Stadium di bursa transfer Januari ini. Chelsea ingin pinjam bintang Atletico Madrid Joao Felix. Di tengah laporan yang mengkaitkan Joao Felix dengan kepindahan ke Liga Primer, The Telegraph melaporkan bahwa Chelsea muncul sebagai pembeli potensial, namun mereka mencari opsi pinjaman dengan kewajiban untuk membeli Felix di kemudian hari. Meski baru berusia 23 tahun, sekarang adalah saat yang tepat bagi Felix untuk menemukan tantangan baru. Meski sesuatunya belum berjalan dengan baik sejak kepindahannya ke Madrid, dia telah menunjukkan kilauannya dalam beberapa kesempatan. Tampil mengecewakan, Barcelona masukkan Rafinha ke daftar jual. FC Barcelona dikabarkan akan memasukkan Rafinha ke daftar jual untuk musim panas mendatang setelah tampil mengecewakan sejak didatangkan dari Leeds United di awal musim. Blaugrana memasukkan penyerang Brazil itu ke daftar jual karena alasan finansial. Rafinha juga tidak bisa memenangkan persaingan dengan Ousmane Dembele di sayap kanan dan tidak terlalu bagus di sayap kiri. Perwakilannya mengatakan kesulitan yang dialami pemain sayap itu lantaran masalah adaptasi dan dia ingin diberi kesempatan lagi. Atletico Madrid makin percaya diri bisa amankan servis Yo Sun-Chu. Atletico Madrid kabarnya merasa yakin bisa mengamankan servis defender Leicester City, Kaglar Yo Sun-Chu di bursa Januari nanti guna menambah opsi di lini pertahanan klub ibu kota Spanyol. Setelah hanya menjadi starter dalam satu pertandingan di Premier League untuk Leicester City di sepanjang musim 2022-2023, hal tersebut yang mendorong defender asal Turki tersebut ingin hengkang dan The Foxes siap menurunkan permintaan harga mereka menjadi 22 juta pound sterling. Simeone hanya memiliki dana transfer yang terbatas dan Kaglar Yo Sun-Chu menjadi opsi yang menarik. Rodgers tak ingin Leicester jual James Maddison. Maddison telah menjadi pusat kebangkitan Leicester menyusul awal musim yang sangat buruk yang membuat klub tersebut berada di posisi terbawah Liga Primer. Bentuk penampilannya tidak luput dari perhatian klub lain karena pemain berusia 26 tahun itu adalah target utama Newcastle. Sekarang Rodgers telah membatalkan kemungkinan Maddison pindah dalam beberapa minggu mendatang. Saya tidak diberi indikasi bahwa kami harus melakukan apapun dengan James di bulan Januari. Dia adalah seseorang yang ingin saya pertahankan di sini, kata bos Leicester itu. Setelah 1695 hari, Arsene Wenger akhirnya kembali ke Emirates Stadium. Arsene Wenger meninggalkan The Gunners pada akhir musim 2017-2018 setelah 22 tahun memimpin klub. Pria asal Prancis itu memenangkan 3 gelar Premier League dan Piala FA dalam 7 kesempatan selama waktunya di Highbury dan Emirates Stadium. Wenger memicu kehebohan setelah terlihat hadir pada Boxing Day saat Arsenal kembali beraksi di Premier melawan West Ham United. Kembalinya pria berusia 73 tahun itu ke Emirates Stadium.
Sejak terakhir kali melakukannya pada 6 Mei 2018 atau 1695 hari yang lalu, dihadiahi dengan kemenangan 3-1 untuk The Gunners. Ditahan imbang Brentford, Conte minta solusi pada Tottenham. Tottenham hanya bisa bermain imbang 2-2 dengan tuan rumah Brentford. Pasca pertandingan, Antonio Conte meminta Tottenham untuk mencari solusi atas start lambat mereka setelah tertinggal terlebih dahulu dalam 9 pertandingan beruntun. Namun seraya memuji karakter luar biasa timnya yang sukses bangkit kembali setelah tertinggal 2 gol dari Brentford. Di satu sisi saya bahagia, kami telah menunjukkan karakter luar biasa. Untuk sebuah tim yang ingin bertahan di posisi yang bagus di klasemen, kami harus bisa mencoba mencari solusinya, ujar Conte. Graham Potter tidak dalam posisi bahaya di Chelsea. Graham Potter dikabarkan telah diyakinkan bahwa dia tidak berada dalam ancaman untuk dipecat sebagai manajer Chelsea meskipun timnya mendapatkan hasil minus sebelum jeda Piala Dunia 2022. Klub London kalah 4 kali dari 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, termasuk 3 kekalahan beruntun di Premier League. Dewan Chelsea masih yakin bahwa Potter adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu setelah dia bertemu dengan co-owner Behdad Ehbali di California selama Piala Dunia, di mana dia diyakinkan akan masa depan jangka panjangnya di Stamford Bridge. Ilkay Gundogan diklaim berhasil gantikan peran David Silva di Manchester City. Playmaker Manchester City Kevin De Bruyne memberikan pujian setinggi langit bagi kualitas yang dimiliki oleh rekan satu timnya Ilkay Gundogan. Selepas kepergian Silva yang kini melanjutkan karir di Real Sociedad, Ilkay Gundogan tampil sebagai sosok pengganti. De Bruyne mengklaim Gundogan berhasil menggantikan peran yang ditinggalkan Silva. Dia pemain yang sangat bagus. Dia adalah seseorang yang memahami dan mengontrol permainan sepak bola, mirip dengan apa yang dilakukan David Silva, ujar De Bruyne. Newcastle United akan tanpa Jonjo Shelvey cukup lama. Gelandang Newcastle United Jonjo Shelvey akan menepi lagi setelah mengalami cedera betis. Setelah menghabiskan 2 bulan pertama musim untuk menyembuhkan cedera hamstring, pemain berusia 30 tahun itu sekarang tampaknya akan absen 6 hingga 8 minggu lagi dari sepak bola. Itu akan menjadi pukulan bagi Shelvey yang sebelumnya mengungkapkan bahwa dia perlu tampil 3 kali untuk The Magpies musim ini untuk mendapatkan perpanjangan kontrak 1 tahun, tetapi hanya berhasil 1 kali menjadi starter karena masalah cederanya. Moise Kean bersikeras Juventus masih bersaing untuk Scudetto. Ivan Koneri mengawali musim dengan buruk hingga tercemar di papan tengah klasemen pada bulan September lalu. Namun performa Juventus meningkat sebelum jeda Piala Dunia 2022 dengan memenangkan 6 laga beruntun di Serie A. Meskipun mereka masih terpaut 10 poin dari Napoli yang memuncaki klasemen sementara. Namun Moise Kean percaya bahwa tim asuhan Massimiliano Allegri masih bersaing untuk gelar Scudetto pada musim ini. Tentunya ada Naples dalam perburuan Scudetto, namun ada kami juga. Itu akan menjadi persaingan yang bagus, kata Kean. Tak mau jual rugi, Inter Milan siap lepas Skriniar di bursa transfer Januari 2023. Masalah besar tengah menghampiri klub raksasa Liga Italia Inter Milan yang belakangan tengah fokus pada kontrak bek asal Slovakia, Milan Skriniar. Inter Milan wajib segera menjual Milan Skriniar di bursa transfer Januari 2023 jika sang pemain tak menaikkan kontrak baru. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar Inter Milan tak kehilangan Milan Skriniar dengan tangan hampa atau tanpa biaya transfer yang besar. Tentu saja masih ada kesempatan besar bagi klub raksasa Liga Italia ini untuk memastikan kontrak baru Milan Skriniar. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!